Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para sesepuh, bini sepuh, dan yang kita muliakan, Agus Imam Ahmad, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan. Para guru dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah mencatat silaturahim kita ini sebagai amalan ibadah sunnah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Malam hari ini panjenengan melaksanakan satu kegiatan yang luar biasa, istighotsah dan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita beristighotsah, arti istighotsah adalah permohonan, pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighotsah dari lafadz ghauts. Ghauts itu penolong, pertolongan. Maka kalau kita punya hajat duniawi maupun ukhrawi, kita mengadakan istighotsah, artinya mohon pertolongan kepada Allah. Di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, ada istilah ghauts, namun di lisan Jawa menjadi Gus. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai julukan Ghauthul Wara, penolong umat. Siapa penolong umat? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yang diharapkan oleh umat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tatkala besok di padang mahsyar pada khususnya, setiap orang itu mempunyai kepentingan agar dirinya selamat. Maka setiap orang itu minta perlindungan kepada Allah, namun melewati junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu melewati syafaat Nabi kita SAW. Siapa gerangan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW? Maka Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu aku berikan bagi orang yang banyak dosanya dari kalangan umatku. Kayaknya kita-kita ini kayaknya
Mudah-mudahan, Allahumma amin. Nah, tatkala Nabi Muhammad memberikan pertolongan yang itu mendapatkan izin dari Allah melewati syafaatnya, maka Nabi Muhammad disebut Ghawthul Wara, penolong umat. Dulu awal-awal Islam masuk di Indonesia dan dikenal oleh masyarakat, maka tokoh agama itu dipanggil kiai. Macam-macam takwilannya kiai itu macam-macam. Ada yang mengatakan ikiai, kata orang Jawa. Ada yang mengatakan ki itu sepuh, yai itu terhormat. Jadi sesepuh yang dihormati. Sedangkan putra kiai disebut Gus. Itu ada kronologinya. Seorang Gus biasanya masih kecil itu ditugaskan sama bapaknya yang kiai tersebut agar kalau ada tamu dibukakan pintu. Setelah itu dipersilahkan tamunya. Kemudian sang tamu itu bertanya, bingung mau manggil, gak tahu namanya. Karena suka menolong, memperantarakan antara sang tamu dengan kiainya, yaitu bapaknya Gus. Maka para tamu mengatakan, Ghawth, tolong sampaikan kepada ayahmu bahwa aku ingin bertamu. Begitu. Baiklah. Maka Ghawth tersebut datang pada ayahnya, wahai ayahku, di depan ada tamu. Dan ayah mengatakan, baik, kamu persilahkan. Pada akhirnya anak kecil yang ditugaskan oleh sang ayah, yaitu sang kiai, dan dimintai tolong oleh sang tamu dipanggil Gus. Dari kalimat Ghawth, yaitu ittiba, mengikuti panggilan Ghawthul Wara, siapa? Penolong umat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullahi Allah, malam hari ini kita membacakan manaqib seorang yang sangat luar biasa, waliyun minal auliya, sultanul auliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau juga di tengah masyarakat ini sama, yaitu Ghawthul Wara, penolong masyarakat di zamannya. Orang kalau ingin menolong dengan ikhlas, maka dirinya harus bersih. Terutama urusan akhirat. Kalau seorang itu belum bersih, kemudian akan menolong orang lain, ya, ibarat lilin, ya, yang dihidupkan, dia bisa menerangi sekelilingnya, tapi dirinya habis terbakar. Maka menjadi seorang Ghawthul Wara harus memiliki banyak sifat yang positif yang itu memang dibutuhkan oleh masyarakat dan oleh dirinya tatkala dia mendapatkan julukan Ghawthul Wara, penolong umat. Syekh Abdul Qadir Jailani juga demikian. Sering menolong masyarakat. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau sampai dijuluki sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali, karena mempunyai kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang baik. Dalam biografi beliau, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu, beliau termasuk ahli puasa. Bahkan puasa beliau tidak seperti kita-kita ini. Beliau sejak lahir sudah terlatih puasa. Bagaimana itu sejak lahir terlatih puasa? Tapi tolong gak usah lihat di medsos. Nanti kalau lihat di medsos katakan hoax, ya, palsu, khurafat, bikin-bikinan, dongeng. Ya, kalau mau mengenal para wali ya memang demikian ini, membaca sejarah hidup beliau.
Kan sekarang gitu kan musimnya. Saya tadi ya deg-degan diminta sama Gusnya itu nanti cerita Karomatul Aulia. Apalagi kalau direkam, nanti saya dibilang ini ahli dongeng, ahli tipu menipu, paling-paling ujung-ujungnya cari duit, kan gitu kan. Di medsosnya ada hoax, khurafat. Itu kelompok-kelompok tidak senang sama para wali, gak senang dengan keramat-keramat. Tapi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah yakin kita ini, yakin adanya keramat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sejak lahir beliau, tatkala bulan Ramadan, di saat orang-orang dewasa berpuasa, berarti mulai ba'da subuh sampai maghrib, beliau dipaksa minum air susu ibunya itu menolak karena beliau berpuasa. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Enggak masuk akal, kalau dimasukkan akal enggak masuk akal. Tapi itulah pilihan Allah. Nanti ada yang protes. Gak mungkin Nabi Muhammad aja seperti itu. Masa Syekh Abdul Qadir Jailani lebih hebat dari Nabi Muhammad? Ini otak-otak koslet. Otak-otak koslet. Kan Allah sudah menyatakan bahwasanya Allah itu faddalallahu ba'dukum ala ba'din. Allah itu memuliakan salah seorang dari kalian terhadap yang lain. Sedangkan yang lain ini punya kelebihan daripada yang satunya punya kelebihan daripada yang lain. Biasa saja. Para nabi itu mukjizatnya ya berbeda-beda. Dan tidak bisa mengatakan Nabi Fulan mukjizatnya begini, kok Nabi ini begini, kenapa tidak sama? Bukan begitu. Keyakinan umat Islam tidak begitu. Betul ya? Nabi Muhammad tidak pernah dibakar seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar dan tidak terbakar. Loh, kalau hanya itu yang dibahas, berarti Nabi Ibrahim lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Kan begitu jadi. Padahal bukan demikian. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim tidak pernah Isra Mi'raj. Artinya dalam kasus tertentu bahwasanya seseorang itu diberi kelebihan, yang lain tidak. Yang tidak tadi diberi kelebihan yang lain oleh Allah, tidak dimiliki oleh satunya lagi. Demikianlah di kalangan para anbiya, demikian juga para wali kekasih Allah. Di antara karomat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau itu bisa perintah. Ini kalau bicara buku biografi beliau ya. Dalam buku biografi beliau dikatakan beliau itu bisa perintah angin. Begitu. Nah, masalahnya kalau direkam nanti saya dikatakan hoax juga, Gus. Ya kan zamannya gitu ya sekarang. Dalam riwayat, suatu saat ada seorang nenek yang membawa butiran, sebut saja seperti jagung atau kacang. Biasa orang zaman dulu kala dimasukkan kresek. Tiba-tiba didatangi oleh burung dan butiran itu dimakan. Nah, mungkin juga beras atau gandum zaman tersebut ya. Tidak disebutkan sih yang saya baca ya. Cuman butiran begitu. Kemudian dipatok itu namanya butiran tadi itu oleh burung-burung ini, dibawa terbang. Kata sang ibu nenek tadi itu, ya Allah ini untuk makan aku dan keluargaku kok makan burung ini gimana. Begitu butiran tadi dimakan burung dibawa terbang. Habis. Menangislah si nenek tersebut. Kemudian ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditanya, kenapa Nek kok menangis? Ya ini saya habis bawa gandum atau beras jagung ya. Gak jadi saya masak untuk keluarga saya, dimakan burung dibawa pergi.
Langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani perintah kepada angin, wahai angin, kau stop burung tersebut, kau jatuhkan. Angin yang diperintah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani langsung menghembus, menerjang burung tersebut dan burungnya itu jatuh. Di samping jatuh, mengeluarkan isi di temboloknya. Begitu. Akhirnya dikumpulkanlah butiran tersebut dan dikembalikan kepada nenek. Kemudian burungnya mati. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau mohon kepada Allah, ya Allah, aku sudah zalim kepada burung-burung ini. Dan aku minta kepadamu, ya Allah, hidupkanlah burung ini. Maka burung-burung tersebut pada akhirnya hidup kembali dan terbang sebagaimana sedia kala. Itu salah satu keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sengaja mau ditantang lah, dites oleh 100 ulama. 100 ulama ini bersepakat, ayo kita tes kehebatannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu kumpul orang 100, Syekh Abdul Qadir Jailani datang di situ. Kemudian beliau berbicara dari hatinya. Berbicara kepada hatinya para ulama tadi itu. Dan menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam hati para ulama. 100 ulama terjawab. Pada akhirnya 100 orang tersebut mengatakan tunduk dan mengatakan ini ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani bukan ilmu kasab, bukan ilmu yang dicari, dipelajari di kitab-kitab, itu bukan, tapi ilmunya ilmu ladun, nih ilmu yang langsung dari Allah, bisa menembus hatinya para ulama tersebut. Begitu itu karamatnya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Riyadhahnya apa riyadhah? Latihannya apa riyadhah? Tirakatnya itu mulai kecil sejak lahir puasa. Itu salah satunya loh, bukan zikirnya, masih yang lain-lainnya. Begitulah orang-orang zaman dahulu kala itu kalau mau jadi orang besar tirakat. Tirakat dari kalimat taroka, tirkatan, meninggalkan kehidupan duniawi. Kalau kita tirakatnya meninggalkan kehidupan ukhrawi, malam ngaji, paginya tirakat, tarokas sholat, gak sholat subuh. Gak masuk keramat-keramat. Ada jalan Tumapel, jalan keramat ada, tapi kan keramat-keramat yang diceritakan oleh dalam kitab-kitab sejarah para aulia. Orang kepingin menjadi seperti wali kekasih Allah itu ya memang harus tirakat, sabar. Kesabaran para ulama, para wali itu beda-beda, macam-macam dan bertingkat-tingkat. Di kalangan para sahabat ada seorang sahabat yang luar biasa. Mayoritas para sahabat semuanya luar biasa, tapi ada satu sahabat yang keramatnya zahir, yaitu Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Tatkala beliau menjabat menjadi seorang khalifah, namanya khalifah itu presiden ya, gampangannya, tapi lebih luas daripada presiden. Itu bukan sekedar jadi presiden duduk di istana, diem, nunggu bayaran, enggak begitu. Tapi
seorang khalifah juga memimpin sholat umat, khutbah Jumat. Begitu namanya khalifah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Suatu saat tatkala di hari Jumat, ini beliau khutbah. Dia khutbah di atas mimbar. Misalnya babnya itu bab iman gitu ya. Misalnya, Ma'asyiral muslimin, kita perlu beriman kepada Allah. Iman itu ada di dalam hati, diaplikasikan dengan perbuatan. Tiba-tiba beliau bicara sesuatu yang lain. Jangan ke kanan, bahaya, ke kiri saja. Tiba-tiba begitu. Kemudian dilanjutkan, saudara-saudara, maka iman yang benar dan lain sebagainya. Makmumnya ini heran, loh, kenapa khalifah ini kok tiba-tiba bilang jangan ke kiri, jangan ke kanan, ini ada apa? Kan tidak ada urusannya dengan iman. Begitu. Setelah sholat selesai, baru ada yang bertanya, kenapa wahai imam, kenapa wahai khalifah? Katanya begini jawabannya, kemarin aku itu memberangkatkan pasukan perang ke satu tempat. Aku itu sudah bilang ya, jangan belok kanan karena di situ ada musuh. Kamu belok kiri. Ternyata pimpinan perang ini salah, dia instruksi kepada pasukannya agar belok kanan. Padahal di kanan itu ada musuh yang mencegah. Daripada pasukannya mati konyol, maka aku suruh mereka belok ke kiri. Padahal jaraknya antara Masjid Nabawi dengan tempat peperangan itu sangat jauh. Barangkali seperti Watu Gede dengan alun-alun Kauman, mana Pasuruan sana, ya, alun-alun Pasuruan sana. Jauh kan? Tapi beliau dengan keramat beliau bisa mengatur sedemikian rupa apa? Pasukan perang. Itu luar biasa. Ini tirakatnya Sayyidina Umar adalah keberanian terhadap musuh, tidak takut sama musuh. Ini luar biasa, menghadapi musuh itu berat. Nah, orang sekarang menghadapi musuh gimana? Kadang-kadang ya lari terbirit-birit. Musuhnya bukan satu kadang-kadang. Begitulah tirakat-tirakat yang dilakukan oleh wali-wali kekasih Allah. Ini ibu-ibu ya. Saya tanya ibu-ibu, pingin punya suami yang wali kekasih Allah atau musuh Allah gitu aja, Bu? Kepingin gimana, Bu? Punya suami menjadi kekasih Allah. Saya kasih tips caranya agar suaminya menjadi kekasih Allah. Mau, Bu? Ibu yang cerewet. Termasuk sudah cerewet, Bu? Insya Allah. Konon ada seorang alim minal aulia, namanya Syekh Bajal Haban. Syekh siapa? Bajal Haban. Beliau ini dikenal menjadi wali kekasih Allah yang bila mana berdoa itu langsung diijabahi. Langsung. Jangankan beliau sendiri. Kalau ada orang mohon kepada Allah, tapi dengan perantara menyebut nama Syekh Bajal Haban, maka doa orang lain itu pun dia akan diijabahi oleh Allah. Saking hebatnya Syekh Bajal Haban, terkenal zaman tersebut. Masalahnya Syekh Bajal Haban itu adalah seorang ulama wali kekasih Allah yang super sabar. Gimana sabarnya? Karena mempunyai istri yang super dan ekstra cerewet. Tiada hari-hari ya
bagi sang istri kecuali marah cerewet. Jangankan salah itu Syekh Bajal Haban, bener saja di omel, apalagi namanya siapa? Syekh Bajal Haban. Suatu saat Syekh Bajal Haban ini, yang namanya orang, sesabar-sabarnya orang kadang nggak kuat juga, Bu. Makanya hati-hati Ibu ini. Gak kuat kadang. Tapi gak kuatnya itu beliau malam hari keluar. Mau tidur loh diomeli. Mau tidur diomeli. Apalagi bangun tidur. Akhirnya beliau keluar malam. Jalan ketemu satu musola. Beliau mau sholat, ternyata di situ ada 2 orang ulama juga, bahkan wali. Namanya A dan B, gitu aja ya. Setelah Syekh Bajal Haban ini masuk sholat, tiba-tiba tamu atau orang lain yang Syekh A tadi itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, waktu sudah malam, aku sekarang lapar. Ya, aku sekarang lapar. Turunkanlah makanan dari langit. Subhanallah ya ikhwan, tiba-tiba ada makanan dari langit, 1 nampan makanan. Tapi tidak pakai riwa-riwi tadi itu enggak, Gus. Sponsor. Syekh Bajal Haban di situ, diam saja beliau sholat. Tiba-tiba yang satunya, Syekh B mengatakan, ya Allah, temanku ini minta makanan dari langit sudah turun. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, turunkanlah minuman paling enak dari langit. Subhanallah, tidak lama turun ini. Jadi di situ ada makanan dan minuman. Sudah, begitu Syekh Bajal Haban sholat selesai, assalamualaikum, diajak makan. Wah Syekh, mari makan. Makanlah mereka bertiga. Kalau dalam hadis dikatakan to'amuthnen ka'afis thalatha. Makanannya 2 orang itu cukup untuk 3 orang. Ini makanannya 2 orang dimakan bertiga. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. To'amuthnen ka'afis thalatha. Makanan jatahnya 2 orang kalau dikumpulkan akan berbarokah, maka cukup dimakan berapa? 3 orang. Selesai. Kemudian di situ ya perkenalan, ngobrol ya. Maka bertanya, Syekh Bajal Haban bertanya, saya heran pada kalian ini. Kalian kok bisa mendatangkan makanan dan minuman dari langit? Gimana ceritanya katanya? Oh iya, kami ini datang dari jauh. Misalnya Syekh Bajal Haban itu di Watu Gede ini, kami datang dari Banyuwangi katanya, kan jauh ya. Karena kami mendengar di Watu Gede ini ada seorang syekh yang luar biasa. Beliau kalau berdoa selalu diijabahi oleh Allah. Karena itu kami istighosah kepada Allah ya. Dengan perantara nama Syekh Bajal Haban, insya Allah diijabahi. Karena itu tadi waktu aku atau kami ini berdoa, kami mengatakan, ya Allah, bijai Syekh Bajal Haban, ya Allah dengan kebesaran nama Syekh Bajal Haban, maka turunkanlah makanan dari langit. Subhanallah, ternyata Allah mengijabahi. Demikian juga yang satunya minta minum atas nama Syekh Bajal Haban. Dua-duanya nggak tahu ini bahwa Syekh Bajal Haban bersama mereka nggak tahu. Setelah esok pagi bermalam di situ ngobrol, waktunya sarapan, maka diuji, wahai Syekh, kami sudah berdoa, kami berdua sudah berdoa, sekarang tinggal engkau wahai Syekh. Kamu mintalah kepada Allah, siapa tahu Allah mengijabahi juga. Langsung Syekh Bajal Haban berdoa, ya Allah,
turunkanlah makanan dan minuman sekaligus sak kopi-kopinya tanpa rokok. Kalau rokok tempatnya kan ada apinya di neraka, nanti kan tidak bisa ya. Gak cocok kalau keramat-keramatan gitu. Turunkanlah makanan dan minuman sekaligus apa? Kopinya. Subhanallah, langsung turun. Langsung turun. Baru orang dua tadi itu bertanya, Syekh, Anda ini siapa? Akulah Bajal Haban, katanya. Akulah Bajal Haban. Syekh Bajal Haban bertanya, sekarang kenapa kamu kok tahu bahwa aku namaku Bajal Haban dan kau pergunakan untuk doa? Kok bisa tahu? Iya Syekh, namamu itu sangat terkenal di mana-mana bahwa kau ini tukang dicereweti oleh istrimu dan kau sabar. Kamu selalu diomeli tapi kamu selalu sabar. Dan ini masyhur seluruh dunia. Dan doamu selalu diterima oleh Allah SWT. Karena itu ibu-ibu, anjuran saya kalau kepingin suaminya doanya mustajab ya. Kalau kemarin itu cerewetnya baru 50, speednya nanti pulang ditambah 100 gitu ya. Apakah wali-wali itu hanya ada di luar negeri saja? Enggak. Di Indonesia banyak para wali, punya keramat banyak. Kalau kita rajin mempelajari para wali, kekasih Allah banyak. Di Indonesia ini juga banyak, ada yang sudah ditulis biografi hidupnya. Saya sebutkan satu. Mohon maaf ya, karena saya suka baca, jadi saya tahu. Yang suka tidur itu tidak banyak tahu ya. Kalau suka baca, insya Allah banyak tahu. Di Genggong itu Probolinggo ya, ada namanya Kiai Hasan Genggong. Pernah dengar ya? Kiai Hasan Genggong. Terkenal. Beliau termasuk Syekh Waliyun Minal Aulia yang sangat dikenal. Orang zaman dahulu panggilnya Non Ahsan gitu. Panggilannya siapa? Non Ahsan. Namanya Kiai Hasan Genggong. Beliau itu beliau itu tirakat luar biasa. Di samping tirakat beliau mengajar, alim, mengaji kitab, alim bukan. Suatu saat ada kejadian ya ikhwan. Saat itu hari Jumat. Nah, Kiai Hasan Genggong itu turun dari khutbah Jumat dan sholat, berarti turun dari masjid. Ya. Tiba-tiba beliau menjerit dengan mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Begitu. Orang yang tidak tahu melihat kenapa ini bilang inna lillah. Nah, ternyata ada serombongan gitu ya, orang naik perahu kecil atau sampan gitu ya. Itu ke tengah laut. Di sana kan tempatnya laut ya. Mau nyari ikan itu loh. Pas hari Jumat lagi. Kemudian diterpa angin kencang dan terbalik itu. Terbalik. Nah, begitu terbalik itulah Kiai Hasan mengatakan inna lillah begitu. Ya ikhwan, 3 hari berikutnya tatkala Kiai Hasan Genggong ini di rumahnya, beliau ditemani oleh seorang kiai namanya Kiai Mudhar. Maka tiba-tiba ada tamu. 2
Dua orang tamu. Dua orang tamu ini menemui Kiai Hasan Genggong dan mengatakan, wahai Kiai, kami ucapkan ribuan terima kasih. Maka Kiai Hasan mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu. Kiai Mudhar bingung ini tiga orang ini ada apa sih? Kok aneh gitu ya. Setelah Kiai Hasan Genggong masuk dan wajahnya berseri-seri masuk ke dalamnya, maka bertanyalah Kiai Mudhar ini kepada dua tamu itu, wahai bapak-bapak, ada apa ini kejadiannya? Begini Kiai, hari Jumat kemarin itu kan mestinya waktunya Jumatan ya, kami itu melaut tiba-tiba mau tenggelam. Subhanallah, kami ditolong oleh orang tua. Tangan kami ditarik, dikembalikan ke kapal sehingga kami selamat. Setelah kami ini mendarat, akhirnya kami akan terima kasih tapi tidak ketemu sama orang tua ini. Maka kami bertanya kepada masyarakat, kira-kira siapa orang tua yang wajahnya begini, badannya begini, sifatnya begini. Ya, maka masyarakat mengatakan, oh itu pasti Kiai Hasan Genggong atau panggilannya waktu itu Non Ahsan gitu. Di mana rumahnya? Oh sebelah sana. Akhirnya datanglah orang tersebut, dua orang ini ke rumahnya siapa? Non Ahsan atau Kiai Hasan Genggong, dan bertemu langsung mengatakan, subhanallah, ini orang yang nolong saya ini. Kita ini, baik kita berterima kasih. Langsung berjabat tangan ya, mencium tangan beliau mengatakan terima kasih, alhamdulillah. Pokoknya makanya itu Kiai Hasan Genggong langsung mengatakan alhamdulillah engkau selamat gitu ya, alhamdulillah engkau selamat. Terus kira-kira apa tirakatnya? Apa tirakat? Beliau itu ahli torekot. Torekot itu satu jalan ya, kumpulan seseorang yang melakukan amalan-amalan tertentu sesuai dengan ajaran dari mursyid atau gurunya. Ada torekot Tijani, torekot Syadzili, ya masih banyak. Nah, Kiai Hasan Genggong itu mengikuti torekot Naqsyabandiyah Ba'alawiyah, gitu. Itu yang diikuti oleh siapa? Syekh Hasan Genggong atau Kiai Hasan Genggong. Tatkala beliau masih muda beliau itu mengikuti torekot Naqsyabandiyah, begitu. Berjalan, mengamalkan, aktif sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh mursyid torekot Naqsyabandiyah. Yang saya tahu juga penganut torekot Naqsyabandiyah Kiai Utsman Sawapulo atau juga Kiai Asrori ya, Kedinding, itu juga penganut torekot Naqsyabandiyah. Tapi Kiai Hasan Genggong itu merangkap dengan torekot Ba'alawiyah, begitu. Sehingga beliau menulis di rumahnya itu, torekot yang beliau anut adalah Naqsyabandiyah Ba'alawiyah, begitu. Naqsyabandiyah ada aturan sendiri tatkala beliau mulai menggeluti dunia torekot ya, sampai masa tertentu, sebut saja mulai usia 30 sampai 50 gitu aja ya. Begitu waktu sudah agak sepuh, beliau ketemu seorang Habib dari Yaman yang mengajarkan beliau torekot Ba'alawi, begitu. Maka beliau menganut torekot Ba'alawi. Kalau dinisbatkan kepada toreko menjadi Ba'alawiyah.
Ajarannya seperti juga ada perbedaan antara Naqsyabandi dengan Tijani, antara Tijani dengan Syadzili. Maka Ba'alawi pun punya perbedaan, tapi bukan perbedaan prinsip, tapi hanya metode. Begini ya. Kita misalnya, tadi maulid yang dibaca maulid apa? Daiba ya. Kan ada maulid Diba, ada maulid Barzanji, ada maulid apa namanya Simtud Duror. Ya sama maulidnya, cuman caranya berbeda. Dan pengarang-pengarang itu wali-wali semuanya ini. Hati-hati loh ya, jangan main-main dengan para wali. Ya, naudzubillah min dzalik, bisa kualat kalau main. Makanya mau baca maulid Daiba ahlan wa sahlan gitu ya. Mau maulid apa tadi? Barzanji ahlan wa sahlan, Al-Ahzab juga ahlan wa sahlan. Mau maulid Simtud Duror ya, itu juga ahlan wa sahlan. Semuanya baik, enggak ada yang celah. Semuanya baik. Seperti juga torekot. Begitu ya. Itu siapa namanya? Kiai Hasan Kengko. Loh, ulama-ulama di Indonesia dan di luar negeri itu kalau sudah mengalami satu masa, mereka ini adalah menjadi wali-wali kekasih Allah, satu dengan lainnya diberi keramat oleh Allah, berbeda-beda. Tapi semua minallah. Semua minallah. Jangankan gitu ya ikhwan. Adik-adik kita loh, adik-adik kita yang terbangan. Ada 3 orang yang suaranya enak taruh di depan. Yang pinter terbangan taruh di belakangnya. Berarti di tengah masyarakat yang munsyid menyuarakan sholawat itu mempunyai fadl, keutamaan daripada yang memukul. Betul enggak? Terbang. Tapi panjenengan semua ini di belakangnya mereka. Berarti kelompok ini lebih afdal daripada yang ada di belakang dalam dunia baca maulid dan sholat. Panitia yang ngerti, yang hatinya bersih, panitia ya, panitia selawat, yang punya mahabbah kepada Nabi, tidak mungkin meletakkan grup selawat di paling ujung, kamu paling ujung sana ya, di lapangan di sana, gak mungkin, mesti di tempat kan begitu. Ini adab sopan santun. Karena itu jangan ada santri yang tidak terbangan ya, membuli yang terbangan, jangan. Mereka punya keutamaan. Begitu ya. Ya ikhwan, di kalangan para ulama pun demikian. Ada wali-wali kekasih Allah. Cara Allah mengangkat seseorang jadi wali macam-macam bentuknya. Ada wali yang ahli Al-Quran. Tiap hari sudah baca Al-Quran sampai hatam, baca lagi, hatam, baca lagi. Kadang-kadang sehari sampai 3 kali hatam Al-Quran. Itu ada. Berarti ini orang diangkat menjadi wali karena apa? Hatam Al-Quran berkali-kali. Dan ada orang yang diangkat menjadi wali kekasih Allah karena menulis. Contoh, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali itu diangkat menjadi kekasih Allah. Beliau mempunyai keistimewaan ahli menulis. Karangan-karangannya top-top semuanya. Di antara yang paling top adalah karangan Ihya Ulumuddin. Ya. Ada juga wali-wali kekasih Allah diangkat menulis, diangkat karena menulis bait-bait syair. Seperti yang tadi dibacakan oleh adik-adik kita. Sholawatan itu sudah zaman dahulu kala ada, zaman sampai sekarang ya itu. Ya Nabi salam alaika. Ya, lagunya itu yang paling banyak. Itu kalau bukan wali yang ngarang, tidak mungkin. Coba penyanyi-penyanyi Indonesia itu. Nyanyian sudah berapa tahun orangnya mati, lagunya juga mati. Betul?
Tapi ini kadang-kadang puluhan tahun, ribuan tahun masih hidup. Begitu cara Allah mengangkat seseorang menjadi wali kekasih Allah. Ada seorang wali namanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diyakini oleh semua ulama dunia. Salah satunya yang menyebutkan adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini rujukannya ulama-ulama Aswaja NU di zaman dahulu kala. Namanya siapa? Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan juga ada Syekh Yusuf An-Nabhani. Ya, ini juga mengatakan tentang dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ba'alawi Habaib diakui. Ada seorang yang alim. Namanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau tulisannya manfaat seluruh dunia, antara lain kitab An-Nasaihud Diniyah. Kalau ada orang di Indonesia tidak kenal kitab An-Nasaihud Diniyah, tidak pernah baca itu atau mengenal, jangan ngaku menjadi ulama Aswaja. Kalau Wahabi mungkin. Karena ini ulama Indonesia yang Aswaja seakan-akan wajib tahu tentang kitab An-Nasaihud Diniyah. Karangan siapa? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada lagi kitab beliau Ad-Da'watut Tama. Ada lagi kitab Risalatul Mu'awana. Ini kitab-kitab masyhur di pondok-pondok pesantren. Tapi kalau di kampus belum tentu. Tapi pondok-pondok pesantren, pondok-pondok kuno, insya Allah kalau kiainya tahu ilmu ya, ini bakalan tahu kitab-kitab tersebut. Karena memang kitab seperti wajib bagi kiai-kiai, terutama kiai NU untuk mengerti kitab-kitab para ulama salaf. Begitu. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dari keramat beliau itu punya karangan namanya Diwan Al-Imam Al-Haddad. Diwanul Imam Al-Haddad. Apa diwan? Serangkaian mutiara kata atau syair-syair karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Diwan-diwan itu banyak ya akhi. Ya ikhwan. Diwan Asy-Syafi'i ada, Diwan Hasan bin Sabit ada. Ini bagi orang-orang yang senang belajar ilmu adab lughat Arabiyah, itu ada di sana. Dan saya termasuk penggemarnya. Saya suka baca-baca. Salah satu syair yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Haddad adalah Nabiyun azimun khulqul ladzi lahu azzamar rahman fi sayyidil qutbi. Ini syair artinya Nabiyun, seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Azimun, yang sangat mulia. Khulquhu, akhlaknya itu yang akhlaknya itu al-khuluqul ladzi, yaitu akhlak yang lahu, milik beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azzamar rahmanu, yang sangat dimuliakan oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, fi sayyidil qutbi, di dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai rajanya kitab-kitab seluruh dunia, namanya Al-Qur'an. Maksudnya bait syair kalangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad waliyun minal auliya min dzurriyyatin nabi, keturunan nabi, keluarga nabi, ya. Mulia sekali. Subhanallah, ini syair 2 bait ini itu sekarang pun ada, diabadikan dan diletakkan di atas makam Nabi Muhammad SAW. Misalnya ini makam ya, ada juriji-jurijinya, di atas itu ada ayat-ayat Al-Quran, ya,
ada syair karya siapa? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kira-kira kita punya tulisan yang komen-komen atau postingan, bisa enggak diabadikan seperti gitu? Bisa. Mau daftar di mana kita? Itu kalau bukan takdir dari Allah, bukan karena keramat beliau, tidak mungkin. Ribuan syair digubah oleh penyair-penyair, bahkan ulama-ulama. Tapi tidak ada yang digantung, ya, ditempel di mana? Makom Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa enggak? Luar biasa. Masih banyak ulama-ulama, wali-wali kekasih Allah. Itu kelas dunia, ada kelas Indonesia, sudah saya terangkan tadi. Ya. Gimana cara kita menghadapi para wali kekasih Allah itu? Apa yang dibutuhkan dari kita? Seperti seseorang untuk menyikapi keberadaan para nabi itu tidak perlu dalil. Karena kadang-kadang orang didalili itu, apalagi orang kafir didalili bahwa ini adalah nabi, mental semuanya. Gak percaya. Betul? Tapi yang dibutuhkan adalah hati yang bersih, cinta yang murni. Ya, maka seseorang itu akan cinta kepada nabi. Kita malam hari ini bersedia hadir di sini karena menghormati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau hati kita benci kepada beliau, mungkin enggak sih kita malam hari datang ke sini? Tidak mungkin. Perlu apa? Hati yang bersih untuk mencintai seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun dalam riwayat hidupnya, kata orang yang hatinya kotor-kotor, bahkan jahat-jahat, mengatakan khurafat itu bikin-bikinan, hoax, menipu, pembodohan terhadap umat. Kan gitu kan di medsos-medsos. Karena apa? Hatinya kotor sehingga menilai orang lain seperti dirinya. Maka keluarlah pembulian-pembulian, caci maki kepada para wali kekasih Allah. Jelas ya? Jelas ya? Kalau hatinya bersih, diajak apa saja, bahas tentang para wali, senang. Kita tidak kenal namanya Ki Hasan Genggong, tidak kenal. Tapi begitu ada orang yang tahu, apalagi ada saksinya fulan, oh iya memang di Probolinggo ada daerah namanya Genggong. Di sana ada seorang alim yang dipercaya masyarakat sebagai seorang wali, yaitu Non Ahsan atau siapa? Kiai Hasan Genggong. Karena kita cinta kepada para wali kekasih Allah, kiai-kiai yang benar-benar hatinya bersih, maka tatkala diberi informasi semacam demikian, nerima dengan senang. Betul? Bahkan yang semula tidak kenal, bahkan langsung jatuh cinta. Mudah-mudahan aku seperti Kiai Hasan Genggong. Begitu kan kita. Ya. Demikian juga tatkala kita diberitahu Syekh Bajal Haban. Apa itu? Oh, kesabarannya. Karena apa? Kalau istrinya cerewet, dia sabar tidak berkomentar. Ternyata akhirnya menjadi seorang wali kekasih Allah karena sabar dalam berumah tangga. Habib Abdul Al-Haddad dengan luar biasanya kitabnya yang mendunia, syairnya yang ditempelkan di atas makam Nabi Muhammad SAW. Kalau hati kita bersih, tidak punya rasa benci, maka langsung diterima. Subhanallah, mana itu ada? Ada, videonya ada. Kalau di makam Nabi Muhammad itu ada. Subhanallah, ini yang tertera di dalam kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad. Jatuh cinta kita karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi yang hatinya jahat, yang hatinya rusak, hatinya busuk, dengar riwayat tentang Syekh Bajal Haban, langsung mengatakan ini bohong, pembodohan umat. Mendengar keramat dari Al-Habib Abdul Haddad mengatakan ini bohong, hoax. Ini pembodohan terhadap umat.
Mendengar cerita tentang Kiai Hasan Genggong, wah ini pasti bohong-bohong semua, bikin-bikinan. Semua tujuannya cari duit. Itu karena hatinya busuk, hatinya kotor, jahat, maka setiap orang seakan-akan seperti dirinya. Bahkan naudzubillah kadang-kadang mengajak umat untuk tidak percaya kepada para wali tersebut. Naudzubillah ini.